Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Santuy bersama Best Friend. Bareng Best Friend. Oke, kali ini aku mau. Openingnya gimana coba openingnya? Opininya? Gebrak doang. Openingnya menggebrak meja. Openingnya menggebrak. Ya. Opening lagi nggak nih? Opening lah ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam atau selamat kapanpun kalian nonton video ini, kalian nonton podcast ini. Ini podcast yang paling gak ada persiapan sebenarnya. Iya, karena aku pengen curhat aja ya tentang pengalaman pribadi. Kebi Mujair. Keboy anjir. Oh ya Keboy. Apa sih guys sebenarnya? Kenapa bikin podcast dadakan kayak gini? Mau bahas apa gitu? Karena aku tuh banyak keluh kesah di dalam hidup aku yang ingin berbagi pengalaman aja sih. Tentang nggak tahu sih ini kenapa, tapi dalam 2019 Desember sampai sekarang, tahu nggak, aku tuh ditinggal nikah udah 3 kali gitu. Ini kenapa ini gitu loh? Curhat ditinggal nikah bos. Maksudnya ada yang salah sama aku atau gimana nih? Apa cowoknya emang sama aja semua cowok gitu loh? Kayaknya kamu kualat sih Gap. Nah itu kualatnya kenapa ya? Apa karena dia ngeliatnya aku main-main? Padahal kan aku serius gitu. Ditinggal nikah 3 kali. Iya. Tapi itu bertahap, kayak yang pertama udah bubar, ntar baru dia nikah. Yang kedua lagi lumayan deket, beberapa minggu ngilang, terus tiba-tiba ngabarin mau nikah bulan ini bulan apa? Juni. Terus yang kemarin udah perkenalan tuh sama keluarga juga, tiba-tiba kita udahan aja ya, aku mau nikah gitu kan, anjir. Itu gimana Mas Ali? Kan anjir. Gimana ya, Mas Ali? Gimana ya, orang lihat masalahnya dulu sih sebenarnya. Kalau lihat kayak gitu, maksudnya dia tinggal nikah tuh, kalian itu kan 1, 2 tadi, yang ketiga gimana? Yang ketiga emang lagi deket gitu. Sempat jadian nggak? Hah? Sempat jadian nggak? Ya kita nggak jadian, kita cuman dia tanya. Berarti sama kamu yang baperan ya, Gebe. Enggak, dia tanya sama aku gini, perlu nggak sih kita ngomong tuh, kayak aku ngomong ke kamu, kita pacaran yuk gitu-gitu kan. Aku juga ngeliat umur juga ya, udah mau hampir kepala 2, jadi kayak udah bukan masa-masa aku mau nggak jadi pacar aku kayak gitu. Jadi kayak yaudahlah jalanin aja dulu gitu loh. Tahu nggak sih? Jadi aku tuh males gitu, pengennya ya udah kalau sama-sama serak, sama-sama nyaman, ya udah jalanin aja gitu. Gimana? Tapi, tuh? Nyaman nggak? Nyaman, udah sama-sama nyaman. Aku kira dia juga nyaman sama aku, dia juga serius sama aku gitu. Makanya dia tanya kayak gitu. Oh mungkin dia serius sama aku gitu. Ya mungkin aku hanya aja ya kebaperan mungkin ya. Bisa jadi, tapi nggak tahu juga ya kalau si cowoknya emang tadinya serius terus tiba-tiba ninggal nikah. Karena dia tuh ngajak nikah. Kamu yang diajak nikah tadi? Iya, tapi kan aku lagi kuliah. Masih kuliah. Terus kenapa nggak dari mana aja, kan banyak mahasiswa cewek juga yang masih kuliah terus nikah gitu. Masalahnya saya nggak siap Bapak. Siap. Nah kalau saya lagi skripsian, saya mau ngomong anak, kamu mau ngomong anak saya? Atau nanti jadi babysitternya aja deh. Boleh. Gimana? Terus apa ya? Bisa diceritain nggak tuh tentang pengalamannya dari yang pertama 1, 2, 3? Yang pertama dia ketemu tuh. Dari awal ketemu. Iya yang pertama nih, dia udah kenal dari udah lama sih dulu. Terus mulai deket itu bulan Novemberan deket. Habis deket dia bilang dia mau serius, kan kaget ya. Maksudnya kan aku padahal biasa-biasa aja ke dia gitu kan. Dia bilang serius. Nah, dia cutting aku. Cutting? Iya. Satu kampus? Satu kampus. Tapi udah lulus dia?
Dia sekarang semester berarti berapa 8. Berarti tahun ini harusnya wisuda. Harusnya sudah, tapi Iya. udah ngajak nikah. Karena dia udah termasuknya mapan juga bapak. Keren lu bro. Iya. Maksudnya kata dia mau apa sih yang dicari lagi mungkin ya. Kalau cowok mungkin gitu kalau udah mapan ya. Iya. Tapi terus habis gitu, Enggak, tapi enggak semua cowok nyari cewek tuh pas udah mapan. Ada juga kan yang kemarin sempat dibahas sama Chandra juga tuh yang di episode 2. Kalau cewek itu bisa jadi simbol kesuksesan laki-laki. Jadi bisa jadi pas laki-lakinya emang lagi down, lagi butuh, justru itu waktu yang tepat buat cewek bisa mendampingi cowok itu. Tapi kan aku ketemunya waktu udah mapan dia. Jadi gimana dong, Pak? Dan cerita. Iya. Terus akhirnya habis ketemu itu dia bilang dia serius. Terus aku cuma hahi doang ya. Masa sih dia umurnya dia beda 2 tahun. Jadi aku pikirnya tuh gini, cowok itu paling enggak serius mau nikah itu umurnya 25, 26, 27 itu udah mulai serius ya. Dia tuh baru berarti tahun ini 22 lah ya. Jadi muda banget ya. Muda banget. Jadi aku Tapi mikirnya kalau udah mapan ya berarti hebat sih. Kalau Iya masih sih. muda udah mapan. Iya sih. Tapi makanya dari itu tuh aku nyesel tuh. Nyesel nggak terima ya? Nyesel. Akhirnya ternyata dia nikah beneran tahun ini. Tapi lain ceweknya. Dia bilang akunya nggak mau, ya udah akhirnya bubar kan. Aku dikabarin Januari kemarin dia balikan sama mantannya jadinya. Pas waktu dia minta nikah sama kamu tuh bulan apa? November akhiran. November akhir. Terus dia bubarnya, nikahnya nanti bulan Juli, mepet aku ulang tahun. bulan Juli apa Juni? Juli ini, Juli besok. Berarti berapa bulan tuh? Berarti enggak, dia ngabarin aku Januari Februari lah. Ngabarin katanya tunangan. Terus udah tunangan mau nikah bulan Juli. Kan aku shock gitu kan. Padahal aku tuh ngiranya ntar aja deh, nunggu wisuda aja deh sama dia gitu. Karena aku ngiranya nggak bakal beneran mau nikah gitu. Dia belum ada setahun langsung ini ya bisa nikah ya. Padahal satu baru ngajak cewek mau nikah, terus ditolak nih dan belum ada setahun udah dapet lagi. Dia balikan sama mantannya. Balikan sama mantan ya? Iya. Berarti mending aku balikan sama mantan aja gitu. Aku udah 3 tahun loh Pacaran. jomblo. Aku 2 tahun. Gimana kalau kita pacaran aja? Aduh, nikah aja lah. Nanti kamu aku tinggal lagi gitu. 4 kali. Boleh. Terus gimana Li? Apalagi yang mau diceritain? Maksudnya tuh kenapa sih cowok itu kalau harus gitu? Tahun itu juga. Padahal kan aku bilang kalau tulus itu pasti bakal nungguin gitu. Kenapa nggak nungguin aku gitu? Aku ngarepnya kamu nungguin aku gitu loh. Kamu tuh bahasanya nolak apa belum siap? Kamu bahasanya nggak mau Belum apa siap, belum belum siap. Berarti ya nggak tahu juga ya, salah nangkep kali. Mungkin dia nganggapnya udah ditolak gitu Mungkin ya. Jadi udah. Terus yang kedua kali kemarin aku lost kontak. Udah deket tuh jalan juga. Itu dari kapan? Deketnya kenalnya udah dari Oktober. Deketnya udah mulai dari ya aku deket pokoknya aku lupa lah kapan. Terus kemarin ngabarin Jep doain ya aku mau tunangan, saya mau dipercepat nih digini ntar. Oh yaudah. Padahal tuh sebelum itu tuh dia biar panggil aku sayang gitu loh. Gimana tuh? Emang cowok emang kayak gitu apa gimana sih? Rusak kali ya otaknya ya? Nah itu balik lagi. Kan sering ada yang bilang tuh semua cowok sama aja kan? Iya. Padahal beda-beda kan nyatanya kan? Iya tapi itu tadi nyatanya kan? sama, aku ditinggal gitu loh. Gak ada yang mau berjuangin aku gitu. Cowok tuh biasanya kalau udah sekali ditolak dia udah ngerasa gak enak tuh. Oh gitu? Biasanya kebanyakan cowok sih mungkin kayak gitu. Kebanyakan cowok kayak gitu. Ya bisa dibilang mungkin yang gampang nyerah juga sih kali. Tapi aku berharapnya tuh dia yang tulus terus memperjuangkan aku gitu. Apa aku yang terlalu berharap tinggi? Berarti kalau udah buktinya kayak gitu berarti udah nggak tulus sudah. Berarti ya udahlah. Terus yang paling parah nih, paling parah. Dia tuh sebenarnya gini.
tulus ya, kalau bilang tulusnya masih setengah-setengah satu menurutku. Ya. Terus dia mau nikah tuh kebutuhannya bukan karena dia pengen hidup bareng Tapi sama kamu misalkan. mungkin Tapi dia cuma emang pengen nikah aja udah. Makanya baru ditinggal kamu, tapi dia udah dapet yang lain lagi. atau nikahnya sama. dia sih bilangnya untuk menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama. Iya kan, makanya bener kan, kebutuhan dia tuh cuma mau nikah doang. Iya sih. Yang penting dapet cewek buat dinikahin. Bisa. Beda ceritanya kalau sama yang cowok yang ya dia emang mikirin satu orang kayak gitu misalnya. Tulus ya. Dulu. Tapi biasanya cowok yang kayak gitu malah justru disia-siain kebanyakan sama cewek. Percaya nggak percaya, kebanyakan cowok yang mati-matian perjuangin ceweknya, justru malah dia disia-siain sama cewek yang diperjuangin. Tapi malah kadang udah digituin ceweknya malah nyarinya yang dia memperjuangkan, tau nggak? Udah tahu dia lagi diperjuangin tapi dia iya. nggak nengok gitu. Kalau enggak, cewek tuh biasanya, bener nggak nih ya? Iya. Cewek biasanya nyari orang yang seenggaknya bikin dia nyaman. Ya enggak? Iya. Ya kan? Tapi Iya. dia nggak tahu dibalik itu kayak gimana. Iya sih. Bisa juga kayak gini. Bisa juga kayak misal ada cowok nih suka ngejokes ya. Iya. Cowok suka bercanda. Terus itu yang bisa bikin kamu nyaman. Misalkan. Bisa. Kamu Iya. ngerasa nyaman gak kalau gitu? Nyaman. Nyaman kan? Karena Kalau aku tipe orang yang sangat humoris. tipe orang yang humoris. Iya. Ya. Tapi harusnya cowok tuh jangan dipandang dari satu sisi yang bikin kamu nyaman. Misal dia ngejokes, oke lah, kamu nyaman dengan jokes dia. Tapi di lain itu ada hal lain. Apa? Cowok tuh banyak misterinya sebenarnya. Iya, aku tahu. Makanya aku tuh kenapa sih cowok nggak bisa ditebak gitu, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Kelihatan serius, ternyata enggak, megok gitu. Gimana? Ya, makanya. Gimana Mas Ali? Aku butuh penjelasan seorang cowok nih. Jadi gini, kalau yang cewek misal mau nyaman, mau cari nyaman dari seorang cowok, otomatis si ceweknya juga harus bikin nyaman si cowoknya. Oh. Nah, waktu buat yang namanya cowok ya, waktu buat dia agar bisa nyaman itu lumayan lama. Tapi Karena cowok itu bosenan. oh gitu. Nah, Apa kalau udah tahu gini-gini udah baik gitu apa gimana? ya gimana ya? Kalau emang serius mau berjuangin, dia mau masalah kayak gimana juga tetap ditahan biasanya. Ya intinya kamu harus bisa membedain lah mana yang sekiranya dia mau bertahan sama yang cuma main-main doang. Tergantung kebutuhannya dia sih cowoknya. Kebutuhan apa? Ya kebutuhan kayak gitu. Kalau misal kebutuhan dia emang dia butuh buat hidup bareng sama kamu, ya berarti dia serius. Dia bakal nunggu lah ya. Iya, intinya kayak tadi kalau dia butuhnya cuma nikah doang, ya berarti sama cewek siapa aja bisa. Oh gitu. Bisa. Saya baru tahu ini. Sepertinya saya baru terbuka pikirannya, Bapak. Iya, saya juga sepertinya baru membuka pikiran orang ini. Terus yang paling parah nih ya. Ini yang ketiga nih. Ya, yang paling ketiga. Jujur aja ya, aku pernah jalan sama tunangan orang. Parah nggak? Ntar dulu. Ini yang salah siapa sih sebenarnya? Aku bingung ya. Ini kayaknya karma nih. Kalau yang ini ternyata kayaknya karma. Bingung sebenarnya. Iya, aku awalnya jalan sama tunangan orang. Ini itu. dia udah tunangan loh, bro. Iya, aku tahu dia udah tunangan. Cuman aku kayak oh yalah ini buat kenalan aja, buat relasi, nambah-nambah relasi. Setelah jalan baru ketemu aja. Maksudnya aku kan ada something lah, maksudnya ada sesuatu yang perlu dibahas gitu waktu itu. Terus tiba-tiba waktu baru masuk mobil dia ngasih buket bunga gede banget. Jadi aku kaget kan. Wah, apa nih gitu kan. Ada sesuatu apa nih gitu kan. Aku kaget, aduh ini tunangan orang coy gitu kan. Satu kali ketemu tuh kayak nyambung, seru lah ngobrolnya, kayak nggak kerasa dari siang sampai maghrib. Buset. Iya. Ya, terus Berarti itu kayak klik lah ya, kayak ini nyambung nih gitu kan. ya itu satu titik yang bikin kamu nyaman.
Belum, akunya belum. Belum nyaman berarti. Aku belum, karena aku nggak gampang buat Nyaman. ya buat suka lah, nggak gampang. Terus habis gitu 2 kali ketemu. 2 kali ketemu dia ngomong, aku suka sama kamu gitu. Betul, itu dari awal kalian ketemu tuh kamu udah tahu nggak kalau dia udah punya tunangan? Udah, aku tahu. Dia cerita-cerita. Tapi aku niatnya aku mau ketemu buat nambah-nambah temen aja, buat nambah-nambah relasi gitu. Udah ketemu 2 kali ketemu dia bilang aku suka sama kamu. Kayak gitu kan aku bingung, hah? Apa nih gitu kan? Aku kaget kan, aku tercengang. Aku harus melakukan hal apa nih? Harus jawab apa nih gitu. Terus aku cuma cengar-cengir doang kan, hahe. Terus akhirnya aku berpikiran, ini udah nggak sehat nih kalau kayak gini, takut kan karena aku anak baik-baik ya kan. Baik. Yakin? Insya Allah. Ya, amin ya. Ya amin. Terus habis gitu, udahlah jangan jalan lagi lah, udah kita udahin aja lah. Terus akhirnya lost kontak aku. Suatu ketika aku ngeliat Instagram dia udah nggak ada fotonya yang lagi tunangan. Set, iya terus. Secara nggak langsung cewek kepo dong, ya nggak? Ini Itu kenapa nih? Gitu. Mode stalkingnya lebih kejam daripada. Iya, kalau biasanya kalau orang ada masalah sama pasangannya mesti hapus foto dari feed Instagramnya, bener nggak? Ya. Wah, kok dihapus? Penasaran nih, gitu kan? Kenapa nih? Ada apa nih? Akhirnya aku chat lah. Dia iseng-iseng doang gitu kan. Terus dia bilang, kamu tahu nggak? Iya gitu. Aku apa nih? Tahu apa nih? Gitu kan. Aku curiga kayaknya arah pembicaranya kemana tuh ini udah tahu deh. Iya. Kamu tahu nggak? Apa gitu kan? Karena aku juga sebenarnya juga sirk sih sama dia karena nyambung juga, bercandaannya juga nyambung. Tapi dia udah ada yang punya, jadi aku tahu diri aja lah ya. Takutnya karma, ya enggak? Ya sama-sama ngertiin hati cewek lah, ya kan? Bener nggak aku? Iya benar. Terus habis gitu dia bilang, kamu tahu nggak gitu apa? Aku nggak jadi gitu. Karena Aku bilang dulu, hah? Nggak jadi apa gitu? Nggak jadi nikah gitu. Terus aku, hah? Kok bisa? Padahal aku di rumah sambil salto-salto, yes gitu. gila. Yes, gak jadi nikah, yes. Sumpah ini gue bingung ya, salah siapa sih sebenarnya ini? Yes, aku kayak merayakan dong. Kok bisa? Sosok sedih tapi aku seneng banget gitu. Iya. Yes, dia gak jadi nikah nih gitu kan. Asik bener nih. Terus habis gitu, kenapa? Iya, adalah masalah gitu kan. Terus akhirnya mulai tuh deket, jalan lagi, hahihi, ketemu. Tapi dia emang bener-bener nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah pak. Terus dia bilang alasannya nggak? Enggak, ya privasi mereka lah. Aku nggak pengen ngerti. Karena kata dia, nggak malu gitu. Enggak, takutnya tuh. Takutnya dia gagal nikah cuma. Aku tahu di otak kamu kok. Terus lanjut nggak nih? Lanjut lah. Apa ya? Tadi sampai mana? Sampai situ. Terus gagal nikah, udah jalan, waktu lebaran dia datang ke rumah. Orang tua jadi kayak, ih tumben dong ini first time Gaby bawa cowok kan. Aku juga deg-deg. Yakin first time? Iya, deg-deg ser gitu loh. Aku jadi maksudnya ada cowok lebaran datang ke rumah gitu loh. Ya habis lebaran sih. Datang ke rumah tuh. Terus pada kenalan tuh seisi rumah. Habis lebaran kapan nih? Kemarin. Buset. Ini lagi anget-angetnya nih. Terus udah jalan kemarin, suatu ketika lagi udah selesai jalan, dia udah sampai rumah, dia ngechat aku, kita nggak usah deket lagi ya gitu. Gimana tuh? Bentar. Itu kan habis dari rumahmu? Enggak, besoknya tuh jalan lagi. Terus dia bilang kita nggak usah deket lagi ya. Itu kenapa lagi tuh? Nah itu
waktu itu aku bingung aku salah apa, soalnya habis jalan gitu aku salah ngomong apa gitu kan, karena aku tipe orang yang nggak mau menyalahkan orang terlebih dahulu, aku selalu menyalahkan diri sendiri dahulu. Nggak boleh overthinking, maksudnya overthinkingnya ke diri sendiri Nggak gitu. boleh seuzon. Nggak boleh seuzon kan. Aku mikir aku salah apa ya, apa aku terlalu petakilan, apa aku terlalu nggak bisa diem gitu kan. Terus 2 hari digantungin, kayak nggak tahu salahnya di mana gitu kan. Kamu nanya-nanya nggak salah mulu? Tanya, tapi dia nggak dijawab. Gimana berarti siapa yang salah ini? Apa itu karma? Ya masih misteri karena dia juga nggak tahu juga salahnya Terus apa. 3 hari setelah kejadian bilang seperti itu, ternyata dia balikan sama mantannya, tapi sebelum sama itu, paham nggak? Mantannya, gimana? Mantan yang sebelum sama yang tunangan. Iya, yang nikah itu, ternyata dia balikan. Dan waktu itu aku kayak kena petir gitu. Gimana sih bro? Sakit banget. Enggak masih gitu. Dia kan udah tunangan nih. Iya. Udah tunangan. Terus dia deketin kamu kan? Enggak, iya. Ya, dia udah tunangan, deketin kamu, terus batal nikahnya karena balikan sama mantan yang sebelum dia tunangan. Lah gimana? Dia seriusnya sama siapa? Makanya terus dia bilang sama aku, kamu nggak bisa nikah ya? Ya nggak bisa dong, lagi kuliah gitu kan. Kalau mau nungguin gitu kan. Ya mungkin mantannya itu mungkin udah siap juga, siap menikah di umurnya yang sekarang itu. Cowok tuh bisa jadi takut loh, Beb. Takut apa? Kalau nungguin. Takut gimana nih? Takutnya kalau dia nungguin ternyata kamu kepincut sama orang lain lagi kan? Ya enggak, dia sia-sia nungguin. aku tipe cewek yang setia. Kan ada cewek seperti itu juga, tapi ngeliat tipe ceweknya juga gitu. Ya bagus deh kalau gitu. Tapi kalau aku udah ada omongan kayak komitmen gitu ya, aku juga tahu diri lah. Paham nggak? Ya. Kayak gitu, terus akhirnya ya ampun itu sakit banget. Apa aku salah di mana ini? Tinggal nikah nggak ada setahun udah 3 kali gitu loh. Paham nggak sih? Nggak ada setahun, gimana sih ya? Dari bulan Desember. Nggak ada setahun udah ditinggal nikah 3 kali. Ini baru di tengah-tengah tahun loh. Kayaknya ntar bakal ada lagi sih kan? The next tinggal nikah. Setahun nih ada berapa gitu ya? Iya. Rekor lah nanti. Terus kalau menurut Mas Ali, cowok yang baik itu yang kayak apa sih? Cowok yang baik. Aduh, kalau aku nggak bisa nilai ya, sebenarnya nggak bisa nilai mana yang baik mana yang enggak. Soalnya intinya ya, aku sih mau pakai bahasa klasik aja ya. Ya boleh. Klasiknya sih gini, kalau cowok yang baik itu adalah cowok yang emang dia benar-benar fokus sama satu orang. Artinya gini, jangan mandang dia mainnya sama siapa, jangan mandang dia sering jalan sama siapa. Kan kita juga nggak tahu kalau dia jalan sama siapa tuh dia sih itu siapanya gitu kan. Maksudnya juga harus kalau itu gitu, paham nggak? Kayak kalau kamu suka sama dia ya perjuangin lah gitu, ya nggak Iya. sih? Itu kalau Karena cowok yang baik ya. Cowok itu gini, misal nih ya ada cowok yang merjuangin kamu kan, aku kasih tips nih. Iya boleh. Kalau misal ada cowok yang merjuangin kamu, tapi kalau dia benar-benar serius merjuangin, kamu tuh paling nggak kasih responnya tuh artinya andai kata kamu pun nggak suka sama dia, andai kata kamu nggak suka sama cara dia ngasih perhatian ke kamu, kamu seenggaknya tuh kayak gini, kamu seenggaknya kasih dia apresiasi lah. Contohnya apresiasi. Contohnya kalau dia misal beli, ya simpelnya dia beli barang lah ya, mau dikasih ke kamu, yang ngeselin aku sebagai cowok ya, yang ngeselin tuh aku udah nyari duit susah-susah buat beli barang ini mau dikasih ke kamu, dan alasan kamu nolak barang itu adalah cuma karena nggak enak repotin. Itu paling bikin cowok sakit hati. Kalau Mas pernah digituin? Sering banget. Kalau ditolak barangnya buat aku aja Mas, aku siap penerima. Ada tuh baru kemarin sih sebenarnya. Apa? Apa nih? Ada lah. Apa? Coba apa? Ya, Ngomong dong, kita harus buka unek-unek kita di sini juga. Kita lihat sendiri aja ya. Coba apa? Ya ini sih simple sih sebenarnya itu barang yang nggak bisa dikasih ke orang lain, cuma luarnya aja sih. Ya apa? Aku bisa menerima apapun. Yang bisa dikasih itu cuma bingkai fotonya doang.
Boleh bingkainya aja deh, nggak apa-apa. Nah, isinya foto aku deh, nggak apa-apa. Iya deh, ntar deh aku kasih foto kamu ya. Iya, terus dia nolak gitu. Dia nolak, tapi nolaknya tuh alasannya gini, aku nggak mau nerima barang ini, soalnya aku nggak enak repotin kamu. Ya kan udah dibeli, bilang dong. Ini dia terlanjur udah dibeli buat kamu, seenggaknya kamu menerima untuk menghargai aku. Masalahnya ada cewek yang maksa, tetap nggak mau. Nggak usah lah, aku takut ngerepotin kamu gitu. Ya udah, ntar itu buat the next gebetan lagi deh. Gimana? Nah kalau ditolak lagi gimana? Ditolak Enggak, lagi? ini kan aku lagi ngasih tips ke kamu. Maksudnya kalau misal ada cowok yang ngasih kayak gitu, ya kan, misal ada yang ngasih apa gitu, itu jangan ditolak dengan alih-alih merepotkan, karena itu justru malah bikin cowok sakit hati. Padahal dia udah berusaha. Itu nggak semata-mata kamu bikin dia justru lega. Maksudnya aku nggak pengen ngerepotin kamu. Itu cowoknya bukan seneng Iya. karena dia nggak direpotin. Itu justru dia ngerasa nggak Padahal dihargai. kalau diterima terus makasih ya kamu baik banget ya Allah gitu kan, pasti Itu. kamu seneng banget gitu. Padahal cowok mikirnya gini, kamu nerima barangnya, Nah, habis itu si cowok mikir ya udah ini barang mau diapain, mau dibuang, mau diapa bodo amat, yang penting kamu udah nerima. Cowok mikirnya gitu, yang penting itu diterima. tapi kalau seperti itu setengah-setengah sakit ya. Iya. Udah, kamu yang penting terima, kalau mau dibuang apa-apa itu terserah kamu, yang penting kamu udah terima, itu kayak Seenggaknya, setengah-setengah sakit ya. Ya seenggaknya kalau kamu mau buang juga jangan sampai ketahuan yang Iya, ngasih sama dong. yang ngasih. Iya. Tapi- Intinya yang ngasih kan positive thinking aja, yaudah yang penting dia udah nerima gitu. Tapi aku tipe orang yang kalau udah dikasih barang, aku pernah dikasih bingkai foto kayak gitu sama mantan, itu masih dipajang Pak di kos-kosan Pak. Aku banyak benda-benda yang dikasih sama cewek ya. Boleh lah buat aku aja Pak. Jadi buat kalian yang mau ngasih silakan, aku menerima kok. Sampai ada Apa? satu barang itu jadi turun temurun buat adekku itu sebenarnya. Apa itu? Jaket Oh. dulu. Terus Ade tahu? Ada tahu dipakai terus anjir. Ya lumayan lah kata Ade. Nah unik nih Gap. Itu jaket ceritanya couple tuh. Iya. Anjay. Ini sorry banget ya yang denger ya. Hmm. Kalau kamu denger iya sih. Itu jaket ceritanya couple nih. Jaket couple. Ini aku pacaran dulu waktu zaman SMA kelas 1. Dia yang ngasih. Dia yang ngasih jaket ke aku. Nah, jaketnya couple. Terus masih ada sampai sekarang aku simpan. Ternyata dia juga masih nyimpan. Nah, dia punya adik cewek. Aku punya adik cowok. Dan satu angkatan juga. Satu sekolah juga. Semati. Masih SMP anaknya. Oh, SMP. Terus Dia satu angkatan juga adeknya kan, sama adekku. Nah, jaket yang di aku itu diminta sama adekku, sering dipakai. Nah, aku kan kemarin sempat tanya kan sama si ini mantanku ini kan, Iya. lah jaket yang di kamu masih ada nggak? Masih ada, itu dipakai adekku. jadi sama-sama dipakai adiknya. tapi mereka ada-adanya saling seneng gitu. Bisa jadi adiknya bisa dijodohkan Pak. Buset. Kakaknya nggak jadi, adiknya harus jadi tuh. Kalian sebagai penerus ini ya perjuangannya. Terus setelah ada masalah-masalah itu, kamu masih PDKT nggak gitu sama siapa gitu? Ya paling Yang ada yang nggak perlu disebutin namanya nggak Iya apa-apa. sih ya, kalau ada yang ngechat aku bales, kalau nggak ada yang chat ya udahlah, menikmati hidup, menerima nasib gitu ya. Ya mau gimana lagi, aku kalau udah nyaman satu, ya udah satu gitu, paham nggak? Aku serius sama satu, yang lain minggir awas gitu, awas khusus gitu. Tapi kalau udah satu, kalau kayak gini, kalau ada yang ngechat ya bales, nggak ada yang ngechat ya udahlah gitu. Terus ini kan mungkin ada juga yang penasaran nih, pasti nih pendengar kita nih ya. Iya. Kalau cowok yang tipe kamu tuh gimana sih sebenarnya? Tipe aku kalau dari orang tua sih mintanya sholatnya 5 waktu. Sholatnya 5 waktu. Iya, seenggaknya Kewajiban dijalankan. karena yang kemarin yang terakhir itu orang tua setuju karena apa? Karena jenggotan dianya. Oh, nice. Unik gak? Oh iya. Unik kan?
udah sama dia aja nggak apa-apa karena dia jenggotan gitu. Actually nggak semua orang kayak gitu sih ya. Iya, terus akhirnya aku malah, orang tua aku kenapa nih gitu kan. Padahal aku tuh pengennya yang nggak apa-apa, nggak jenggotan nggak apa-apa, tapi kayak waktu ngeliat dia datang ke rumah terus wah berjenggot gitu ya. Udah sama itu aja, jadinya kan aku juga kedorong gitu sama orang tua sama keluarga, udah sama itu aja nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya udah tahu semua, lagi bubar kayak malu gitu, paham gak sih? Aku jadi introvert di rumah, makanya aku sekarang nipir ke Purwokerto. Oh, jadi kamu sekarang tuh ke Purwokerto karena itu. Ingin menenangkan pikiran saya, Bapak, gitu. Dan kebetulan sekali Anda bertemu saya di Purwokerto. Karena teman saya cuma Anda di sini yang juga di Purwokerto. Gitu. Itu kan tadi kan sesuai harapan dari orang tua ya kan? Iya, inginnya sama dia aja gitu. Pengennya iya yang sama dia gitu. Yang diharapin tuh aku sama dia aja gitu, karena dia juga sholatnya bagus. Andai kata kamu dibebasin, maksudnya dibebasin dalam artian ya terserah kamu mau yang kayak gimana gitu. Kamu mau milih yang kayak gimana? Tetep kalau aku sih yang penting dia baik sama aku, dia mengerti tentang aku, kayak gini nggak bisa diem, anaknya kan petakilan luar biasa, hiperaktif luar biasa gitu kan. Iya. Apalagi sering malu-maluin ya Bapak ya. Banget. Dimana-mana sukanya hahehe. Mainnya pun sama ya siapa aja gitu. Yang penting hayu meluncur gitu loh. Jadi kayak ya udah sih, yang penting kalau aku main sama siapa aja, yang penting aku tahu kemana aku harus pulang gitu kan. Kayak yaudah yang penting kan aku sama kamu gitu kan. Kalau sama lain ya teman gitu kan. Ya harus ngerti kalau kayak kamu nggak usah main sama inilah itulah, kayak toksik banget gak sih, kayak males. Jadi kayak males banget gitu. Kayak kamu anteng bisa nggak, kamu kalem bisa nggak? Nggak boleh dong itu. Nggak bisa dong, aku nggak bisa. Justru kalau aku diem, aku anteng, aku malah sakit. Aku panas badannya kalau aku. Serius itu? Serius. Ada ya orang penyakit. Iya, karena aku udah pernah nyoba. Aku pengen jadi anak kalem gitu, nggak pengen hiperaktif. Terus aku mencoba kayak diem sehari 2 hari, tiba-tiba anjlok panas. Kamu tuh udah disetting buat ribut sebenarnya. Iya, udah dari awal pokoknya hahihi gitu. Walaupun huhuhu hatinya gitu. Ini kalau ada yang lewat Randu Dongkal yang jalan sepi terus ada yang ketawa-ketawa, terus sebenarnya Gaby sih. Rame sendiri, nggak tahu dimanapun. Pokoknya paling rame lah ya. Aku kalau sama teman, kalau lagi gerombolan itu panggil Gaby, biar rame gitu. Jadi aku buat pengisi keramaian mereka gitu. Kalau nggak ada aku, mereka sepi gitu. Iya sepi. Kayak ini, percaya nggak percaya, ini kafe juga tadi sepi gitu. Iya sepi. Ini kafe ini Gaby doang ya yang berani nginvasi kafe ya. Iya. Yang tadinya kafe tuh ada lagi dimuter lagu gitu. Iya. Terus dia bilang suruh diberhentiin karena cuma buat podcast doang. Iya, karena aku pengen gitu lah, pengen ngomong, pengen ngajak berantem gitu lah. Ayolah berantem, ayolah. Terus gini Gap, dengan adanya pengalaman itu yang kamu ditolak 3 kali, kapok nggak sih? Nah nanti ya kapok, kayak capek. Ini laki-laki apaan dah sama semua gitu. Apalagi yang terakhir kan udah orang tua, keluarga udah kenal gitu kan. Jadi ngaruh nggak misal kalau ada yang mau deketin kamu gitu? Ngaruhnya gini, kalau mereka ngomong manis ini itu, apaan sih anjir gitu kan. Gue udah khatam deh, apaan sih gak usah gitu. Serius aku kayak gitu, kayak digombalin gitu, apaan sih man, haha gak lucu anjir gitu. Berarti apaan sih gitu. Jadi kayak khatam gitu. Kalau kamu, menurut kamu cewek yang baik, jadi dibalik ini warnanya aja nih. Cewek yang baik itu yang kayak apa? Cewek yang baik apa ya? Oh ya, cewek yang baik itu yang ini. Dia itu nggak mandang cowok mau yang apa ya? Sama sih sebenarnya klasik juga sih, cewek itu harus bisa menerima cowok apa adanya. Itu kan kalimat klasik ya kan. Tapi kalau versi aku kayak gini, intinya sama cuman kayak gini. Kayak lebih ke misal si cewek tuh
agamanya lebih tinggi dari cowok, ya kan? Kenapa harus cewek agamanya lebih tinggi daripada cowok? Misalkan Ya. Iya. misalkan ada cewek yang ya katakanlah dia ilmu agamanya lebih tinggi dari cowok, Iya. dari cowoknya, tapi dia tuh nggak gini loh, nggak berpatok sama yang kalau cowok tuh harus jadi pembimbing bagi ceweknya. Emang sih kebanyakan kayak gitu, bahwa cowok itu bakal jadi imam di keluarganya, dia harus membimbing keluarganya gitu kan. Iya. Terus? Tapi yang namanya jodoh kan juga kita nggak tahu kan. Bisa jadi yang dipertemukan antara si cewek yang agamanya lebih tinggi daripada si cowoknya. Iya. Kalau kataku, cewek yang baik itu adalah cewek yang bisa menerima. Intinya bisa apa ya? Kalau di jalan, katakanlah di jalan apa sih namanya? Ya kalau kayak gini sih dibilangnya apa sih, jalan ibadah lah ya, apa gimana sih? Ya udah. Intinya jalan beribadah tuh kayaknya harus sejalan gitu. Kayak misal si cowoknya kurang apa ya, dibantuin gitu. Karena aku juga pernah lihat nih. Pernah? Kamu lihat atau pengalaman pribadi? Lihat. Ya apa? Suami istri nih. Iya. Suami istri. Kebetulan aku dulu ya sering lihat tuh si istrinya ini sering ngajarin ngaji suaminya. Nah, itu tuh tandanya cewek yang gimana ya, dia menerima kekurangan si cowoknya, tapi juga bukan cuma menerima kekurangan aja sih, dia lebih ke pengen melengkapi apa yang kurang dari cowoknya. Berarti harus saling melengkapi dan harus menerima satu sama lain. Harus sih. Karena yang namanya hubungan itu kan nggak cuma dijalanin sama satu orang doang, tapi dua pemikiran yang disatukan jadi satu. Nggak bisa pakai ego. Kalau pakai ego nggak bakal bisa awet. Tapi aku juga sebenarnya kemarin udah menerima gitu semuanya. Aku yang kemarin tuh ada kayak tapi ya udahlah, harus bisa menerima, harus bisa oke lah gitu. Apalagi udah didorong kan udah didapat persetujuan kayak oke, samain aja gitu. Tapi ternyata beda lagi lah cerita, kayak ternyata bukan jodohnya lagi gitu. Gimana? Tapi aku juga nyantai lah, masih umur segini ya kan. Berarti berjenggot tuh gak menjamin kan? Iya, yang berjenggot itu gak menjamin guys. Jadi kalau orang tua kalian bilang sama yang berjenggot aja, yang berjenggot itu justru gak menjamin, malah jadi kayak harus diwaspadai. Harus diwaspadai guys. Harus diketahui seluk-beluknya. Iya. Masa lalunya. Iya. Dan masa-masa yang akan datang kira-kira seperti apa. Terus kamu berarti ini ya intinya tetap bisa membuka hati buat orang lain doang. Kita nggak boleh kayak kalau dalam ingatan dalam pikirannya aku tuh jangan malah menutup gitu. Jangan kapok gitu. Aku anaknya nggak takut perih gitu. Tahu nggak? Kalau itu ya coba lagi gitu, kayak ya nggak apa-apa, berarti bukan jodohnya, santai aja walaupun kita nangis dahulu ya ditinggal ya, tapi jangan sampai kita menutup gitu. Justru malah yang ada nanti kalau udah dari orang yang baik mau itu kitanya malah kayak gitu loh, malah lagi nutup gitu kan. Berarti kamu tuh udah secara tidak langsung tuh udah apa ya, setuju kalau semua cowok tuh nggak sama aja. Iya. Ya kan? Iya, pasti beda. Ya kan? Baik nggak aku? Iya baik banget. Terus kalau Mas nih lagi merjuangin siapa sih? Buset. Kenapa sih? Gantian aku yang kepo, lagi merjuangin siapa sih? Aduh, gimana ya? Pasti ada lah 1, 2, 3, 5 10 kayaknya. Enggak lah anjir. Apa sih tipe cewek Mas tersendiri tuh seperti apa? Apakah yang cantik? Ya cantik yang relatif ya. Tapi kan ada itu sendiri kan. Aku pengen cewek yang mandiri aja sih sebenarnya. Mandiri dalam hal apapun. Kita ngekos aja udah mandiri loh. Makan sendiri, nyuci piring sendiri, itu udah termasuk mandiri. Cuman
Cuman gini, aku pengen cewek yang nggak banyak menuntut tapi lebih ke banyak ngingetin. Kayak misalkan udah malam nih pulang gitu. Intinya kalau aku ngelakuin apa yang salah, yang lurusin gitu. Ya tapi nggak ngotot, Tapi nggak ngotot. tapi harus perlahan-lahan. Iya. Intinya dia mau ngelurusin lah ini. Ya harus ada omongan kayak Karena aku juga nyadar kan, aku sebagai cowok juga banyak salahnya pasti. iya tuh ya cowok didengerin ya. Iya terus Nggak lebih sih. Ya intinya baik gitu. ceweknya. Nggak banyak nuntut lah intinya lah. Aku tuh sebenarnya nyari cowok yang serkit tuh kayaknya susah gitu. Kenapa susah? Gak tahu kadang jalan kalau nggak serik aku jadi jaim. Malah nanti aku diem. Biasanya aku banyak ngomong, banyak ngebacot gitu ya. Aku di jalan jadi diem gitu. Jadi yang ada abis pulang aku sakit. Aku pernah. Habis itu ke rumah sakit gitu. Iya abis. Aku pernah itu. Abis pulang jalan sakit panas. Caranya apa nyembuhnya? Aku nyanyi sendiri, teriak-teriak. Ini kamu tuh ini ya ngancurin kerja dokter ya. Serius. Itu kira-kira yang kalau ada yang dengerin bapak dokter atau ibu dokter itu penyakit apa ya? Tuh. Jelasin. Obatnya apa ya? Jelasin kalau pak dokter apa ibu dokter tahu, kasih di komen aja deh. Tuh kena apa ya? Penyakit apa ya? Tuh aku takut banget kalau aku Terus jadi kalau misal ada yang mau ngajak kamu nikah lagi gimana kayak Yaudah. dalam satu tahun ini misalnya? karena aku tuh gini, aku tipenya sebenarnya dia lebih tua dari aku. Tipenya. Aku tuh kayak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lebih tua itu aku. Berarti kan yang terlalu yang ninggal kamu nikah berarti semua tiga-tiganya kan lebih tua dari kamu kan? Iya. Kenapa nggak mencoba sesuatu yang lain gitu? Maksudnya yang sepantaran kayak atau yang lebih Karena muda? kalau yang sepantaran aku males cekcok. Malah cekcok. Kalau kebiasaan kalau sepantaran gitu cekcok. Cekcoknya terus. gimana? Kayak berantem, terus aku males gitu. Karena aku anaknya ya udahlah gitu kan. Kalau sama yang lebih tua tuh pasti oh gitu doang. Tapi kalau sama yang lebih muda pasti bahas. Aku males cekcok anaknya. Kan bukannya asik gitu ya, maksudnya kayak ada sensasi tersendiri gitu ketika Males capek aku. Kalau cekcok tuh capek ngomong. Makanya capek nyari kesalahan dia karena cewek tuh nggak mau ngalah kan, nggak mau kalah. Gitu ya? Iya. Pantes. Jadi aku males gitu. Jadi kalau sama yang lebih dewasa dia lebih ngomongin aku kayak Gibi, kamu tuh gini-gini jangan gini-gini kan halus, enak tuh. Jadi aku suka gitu. Tapi kan ukuran dewasa nggak tergantung sama ini umur. Ya nggak tahu kamu kan tanyanya tipe, itu tipe aku. Ya kan? Iya sih. Kenapa kamu yang Ya, itu? iya sih ya. Iya nggak salah juga ya, benar. Sebenarnya tapi kalau jodohnya sepantaran atau 1 tahun 2 tahun ya nggak tahu ntar gitu. Nggak boleh nolak gitu kan. Nggak boleh nolak gitu, apalagi nolaknya karena alasan ngerepotin. Iya. Terus Berarti kamu punya pesan-pesan nggak buat cewek-cewek yang sering ditinggal nikah tuh harusnya kayak gimana? kesan-kesan Enggak, soalnya aku lihat kamu tuh kayaknya ditinggal nikah dalam jangka waktu setengah tahun itu kayak masih happy aja gitu loh. iya, karena aku mikirnya ya udahlah itu tuh harus pokoknya harus senang gitu, enjoy your life gitu loh, kayak yang udah kalau mau nangis selesaiin hari itu juga gitu loh. Ada nggak yang mikir kayak Gibi sosokan banget nih udah diajak nikah 3 kali masih Tapi itu ditolak semua? kenyataan, wahai bapak ibu. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Nggak tahu sih, aku soalnya cuek gitu. Ya, cuek Kalau ya. mau ngomongnya Bagus. silakan, bodo amat Iya, gitu. bagus ya. Karena aku menjalankan hidupku dengan caraku sendiri. Iya benar. Ya nggak sih? Bener banget, Aku harus. aku yang hidup, aku makan juga nggak minta mereka, ya kan? Ya udah hidup aku sendiri. Jadi harus menikmati hidup sendiri. Kalau mereka mau ngomongin jelek-jelek, terserah, itu hak mereka. Nggak usah ngatur. Iya. Karena gitu. ngatur itu udah sebagian kecil dari toxic relationship. Iya, terus ada yang kadang gini, ih bukannya udah kayak cepet banget sih kamu dapet cowok apa? Kok belum ada setahun diajak nikah 3 kali? Terus aku kan dari awal udah bilang jangan pernah menutup gitu kan. Jadi aku kalau kenalan silakan gitu kan. Ya paling aku balas kalau nggak ada yang ngechat ya udah gitu kan. Jadi kayak kalau ditinggal waktu itu juga nangis sekalian gitu, biar sekalian recovery gitu, mulai dari nol lagi gitu. Pokoknya harus
senang-senang aja lah, ntar kalau kita sedih-sedih terus tua kita gitu. Kamu kan tipenya yang lebih tua kan gitu. Tipenya lebih tua. Nah, kamu sendiri tahu kalau tipenya yang lebih tua kan apa ya? Itu resikonya itu. Emang dia lebih pengen buat cepet-cepet nikah. Iya, emang resikonya seperti itu. Iya, kamu udah tahu resikonya kayak gitu. Ya aku tahu tipe aku seperti itu. Jadi aku dari awal udah mempersiapkan diri kalau aku harus bisa menerima kalau dia nikah gitu. Kalau dia udah bilang, aku tanya, kamu target nikah umur berapa gitu, umur ini, entar kalau harus umur itu, aku tanya itu, iya harus umur itu. Terus oh ya udah, mulai dari situ aku harus mempersiapkan diri untuk menerima gitu. Jadi walaupun udah digituin emang sedih, tapi emang udah belajar menerima gitu dari awal. Kayak gitu. Segala sesuatu emang harus dipersiapin, benar. Emang. Karena iya benar sih. Apa ya namanya, kalau nggak persiapan tuh bisa jadi beban pikiran sendiri. Malah stres terus tiap hari. Gila sih, ditinggal nikah 3 kali. Terus Gak ada kapoknya kan aku ya? nggak ada kapoknya, masih bisa tetap membuka hati untuk orang lain. Masih bisa hehehe. Masih bisa hehe. Karena aku mikirnya yang kemarin ya udahlah gitu loh. Ya. Kemarin itu adalah sejarah, hari ini adalah hari ini, dan Iya. besok itu belum tentu. Iya. Belum pasti. Pokoknya Nikmatin hari ini aja. tiap hari harus membuka lembaran baru kayaknya aku ya. Ganti buku gitu sering. Ganti buku. Iya bener, harus buka lembaran baru kayak gitu. Makanya tapi ya, walaupun buka lembaran baru, kamu juga nggak boleh lupain apa yang udah jadi masa lalu. Ya enggak. Karena masa lalu itu sebenarnya apa ya? Jadi pembelajaran. Kataku tuh pondasi sebenarnya. Pondasinya? Pondasi, iya benar, jadi pembelajaran kayak gitu. Maksudnya apa ya? Apa yang jadi salahnya kamu di masa lalu tuh harus kamu pelajari, harus kamu benerin. Iya, bisa sih. Ada kalimat apa ya? Ada quotes ya, quotes entah dari quotes siapa. Tapi ada quotes yang bilang gini, jangan malu terlahir sebagai orang miskin, malulah ketika kamu udah dewasa tapi tetap miskin. Artinya apa? Apa? Artinya nggak ada usaha dong buat jadi orang kaya. Iya. Ya kan? Dia nggak ada usaha buat memperbaiki dirinya lebih baik. Ya. Ya. Ya, kamu cepet nangkep ya ternyata ya. Iya kan aku cerdas bapak, Iya. walaupun aku hai Iya. gitu. Aku walaupun aku terlihat hai nih pak, tapi aku Pantesan dosen-dosen pada ini. dosen apa? Dosen-dosen pada akrab gitu. Iya, aku emang kalau sama orang tua suka bapak ibu gitu, kayak suka bercandain mereka gitu. Bapak ibu udah ngopi belum? Gitu. Iya, mari pak ngopi pak. Gitu. Udah punya istri belum mbak? Gitu. Mau dong gitu. Mau dong gitu. Kalau enggak ada juga yang kemarin dosen kenalin anaknya buat aku. Dosen. Percaya nggak? Iya percaya sih, pasti percaya. Dosennya itu kayak Begibi cantik gitu, ngechat. Kayak aku pertama chat lah, Pak ini tugas. Begibi cantik lah gitu kan. Dia bilang, aduh aku jadi malu kan, aduh ya Allah, padahal aku mah biasa aja gitu. Padahal aku kentang gitu kan. Terus malah sayangnya bapak udah tua ya, itu kayak gitu. Terus bapak punya anak nih cowok, kayak gitu. Serius. Yang sepantaran ada, yang lebih tua ada. Diobral dong anaknya. Anaknya diobral ke aku. Jadi kan kayak terus aku cuman aja, karena aku ya cuma bercanda doang gitu, nggak beneran gitu. Kalau gitu kan termasuknya kayak dijodohin, ya kan? Iya benar. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya. Mama aku juga jodohin aku nggak mau, apalagi ini dosen jodohin aku gitu kan. Siapa lu? Iya. Maaf. Seru juga ya dengar apa cerita. Ini mahasiswa nih ditinggal nikah 3 kali. Saya gimana sih? Aku tuh heran ya. Unik aja gitu. Iya, aku heran ya sama orang yang pacarannya tuh awet gitu. Aku Sama, pernah pacaran. sama, Iya, Kamu paling lama pacaran berapa? 2 tahun setengah. Dan itu sama beda agama. Kayak ngerasa bego nggak sih?
nggak bego sih. Tapi kayak apain pacaran lama-lama itu kan nggak ada ujungnya gitu sama beda agama gitu. Iya. Karena aku tahu dia nggak bakal pindah ke agama aku, sebaliknya pun gitu. Aku Bukan juga maksudnya pernah bukan maksudnya bego mau sama dia ya, cuman kayak sia-sia. wasting time. Wasting time. Wasting time. Itu Oke? diajarin siapa bahasa Inggrisnya? Intensif English Oh, Pak tiap intensif. hari Pak. Terima Tugas. kasih. Terima kasih universitas kami yang ini menyediakan intensif English ya, jadi Iya. agak terbuka sedikit. Iya, wasting time. Gitu. Aku juga pernah kayak gitu kan. Tapi nggak sama jadian ya. Hah? Ceritanya kelas 1 SMA. Itu sama itu ya, yang selebgram ya. Bukan, beda agama, Ya. beda agama. Oh, iya. Beda agama. Pernah dekat sama cewek beda agama. Terus nggak sampai jadian karena akunya udah mikir duluan. Ini nggak bakal jadi ujungnya kalau misal aku sampai jadian sama dia nih. Iya. Karena ya beda kan, maksudnya dari agama kita udah emang nggak memperbolehkan untuk, ya nggak sih. Makanya aku udah stop dari awal aja sebelum keterusan gitu. Tapi sebenarnya boleh gak sih nikah sama beda agama? Kalau menurut agama sih nggak boleh. Walaupun itu kata mereka, yaudah aku mau jalanin aja gitu. Emang dari agama nggak boleh, haram kan? Sama aja haram ya. Haram emang. Walaupun orang tua mereka yaudah nggak apa-apa beda agama gitu ya, tapi tetap haram dia. Tetap haram dia kan. Aku baru tahu nih. Ya namanya keluarga juga manusia juga sih. Karena keluarga juga berhak menentukan. Berhak menentukan. Iya. Ada kan emang ada orang yang muslim nikahnya sama orang beda yang non muslim juga kan ada. Emang sampai nikah sampai punya anak Banyak. Ya contoh deket Sahrukan aja deh tuh, bintang kelas dunia tuh. Syarukan itu Islam atau? Orang India tuh kalau punya margahan Hah? itu Islam. Margahan itu marga orang Islam. Oh, Kayak misal marga India tuh banyak tuh kayak Han, terus Singh. Kamu tahu Singh iya nggak? tahu. Kayak- SIGN. Oh itu kayak Singin bukannya masuk ya? Kamu tahu Jarjit nggak? Tahu. Jarjit kan Jarjit Singh kan? Oh iya, itu Buddha. Ya itu nggak tahu siapa ya, intinya marga lah intinya. Kalau Jadi marga kan ini kayak gini. Nah itu ciri khasnya marga Singh tuh pakai topi kayak gini gitu. kan, yang muter-muter di belakang kepala. Ya yang kayak sorban gitu lah. Iya, intinya. iya. Itu tandanya dia marga Singh ya. Kalau Han itu marga orang Islam di India. Di India. Nah, kayak yang orang Indonesia juga ada yang mengadopsi marga Han juga kan tuh, Cakrahan kan. Nah, Sahrukan itu kan juga nikahnya sama orang yang non muslim. Karena ya mungkin perasaan. Cinta, tapi kentang. Nah, Memperjuangkan satu cewek gitu. iya. Yang sekelas Saruhan, yang kaya raya gitu ya. Kalau udah cinta memperjuangkan gitu. Makanya kan. kalau cowok-cowok yang ini rokoknya masih Magnum Blue ya. Iya. Nggak usah sok-sokan deh. Nggak usah sok-sokan punya cewek 3, 4 gitu. Iya. Fokus satu aja. Tapi aku pernah loh deket sama cowok yang udah kayak yang kemarin tuh ada juga yang itu yang mempersiapkan udah belum nikah tapi udah mau merencanakan punya 2 istri. Belum Udah. nikah tapi udah merencanakan 2 istri. Tapi itu hak dia juga sih, dia merasa mampu juga. Merasa mampu, merasa bisa. Mungkin biasanya agamanya kental itu malah yang kayak gitu. Iya. Kayak Dia biasanya orang kayak gitu mampu meyakinkan. iya. Karena dia juga mikirnya mampu untuk membimbing. Iya. Tapi aku kadang akhirnya gak suka gitu. Belum aja nikah dia gitu loh. Kamu tuh belum nikah, belum ngerasain nikah kayak apa, ya kan? Dunia di pernikahan belum. Maksudnya kamu tuh baru merencanakan di pikiran, belum merealisasikan. Aku nanya nih, kamu sebagai cewek ya, kebayang nggak sih kalau misal andaikan ya suamimu punya istri 2 tuh, kebayang nggak Aku kehidupan malah begitu? yang pertama mungkin susah menerima ya. Susah menerima satu. Karena aku tipe orang yang setia. Kalau misalkan aku udah setia, aku baik ke cowok aku, dia harus seperti itu. Walaupun mungkin pahit-pahitnya diselingkuhin ya, itu kayak apa, males gitu. Padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin aku setia gitu. Tapi dia seperti itu ya kayak males gitu. Males. Kalau kamu Apa nih?
apakah kamu berpikiran untuk madu punya madu? Enggak sama sekali. Kalau Gimana ya, aku punya satu impian, asik, satu impian gitu. Apa ya, simple sih, aku mimpinya tuh pengen gimana ya, aku pengen yang bener-bener aku pengen banget ya, aku pengen ngajak, misal aku udah punya istri gitu, aku pengen ngajak dia tuh nomaden. Artinya nomaden tuh ya oke, aku punya tempat buat pulang di Indonesia, di kampung, tempat buat pulang, tapi aku pengen ngajak istri aku tuh keliling dunia kemana intinya gimana ya, aku pengen ngajak dia melihat bumi dari sisi lain secara langsung pakai mata dia sendiri, nggak lewat yang katanya lihat video traveling apa, tapi traveling langsung aja sekalian. Yes. Tapi jangan lupa oleh-olehnya gitu, karena tetangga kita ya. Jangan lupa oleh. Tapi gini, harus didukung juga kan, maksudnya saling mendukung satu sama lain. Nah, itu yang Dia harus menemani. dia harus support dan gitu. Intinya saling melengkapi. Intinya kalau orang udah bisa saling melengkapi tuh biasanya sukses itu gampang banget. Iya, apalagi kalau udah menemani kan udah paham satu sama lain, lebih akrab, lebih tahu. Kayak Arif Muhammad itu juga dari nol kan sama pacarnya, sama istrinya menemani kan, ya nggak sih? Apa enggak? Kayaknya sih iya. Arif Tipang. Iya. Kamu tahu nggak? Aku tahu orangnya, nggak tahu ceritanya. Aku juga kata-katanya sih, tapi aku nggak mengikuti. Aku nggak suka ngikutin jalan cerita orang-orang lain. Iya, karena kita punya cerita sendiri. Saya lebih baik menulis cerita saya sendiri di buku saya sendiri daripada harus menceritakan. Tapi kan harus punya referensi. Oh iya, referensi. Iya benar. Ya kan? Gitu. Kopinya udah mau habis nih. Iya, udah habis nih. Dan di depan kayaknya udah ada yang ngantri buat podcast lagi gitu kayaknya. Iya. Ya udah, ntar lah lanjut. Gimana? Jadi udah nih, ada cerita lagi. Apa? Mau apa lagi? Karena aku mau menjawab. Kamu ada yang mau diceritain lagi nggak? Gak ada sih, cuman kayak mikirnya kenapa sih cowok itu nggak memperjuangkan satu gitu, nggak tegas sama dirinya sendiri. Kalau kamu beneran sama dia, serius sama dia, kenapa kamu nggak nunggu aja? Itu Gitu. berarti kamu perlu menanyakan ke orang yang kayak gitu. Karena aku tipenya gini, buset, nyombong nih, ujung-ujungnya nyombong nih. Karena Nggak. dia tuh nggak mau ngalah sama ambisnya dia. Dia ambis kalau aku harus nikah tahun ini gitu. Tapi aku suka sama kamu, kenapa harus? Karena kita lihat di lapangan aja lah ya. Aku lagi kuliah, aku lagi nuntut ilmu gitu ya. Apa bisa nggak sih menurunkan ego untuk menunggu aku sebentar? Hanya masalah waktu. Iya kan aku bilang tadi, dia tuh cuma takut kayaknya deh. Kalau aku lihatnya gini, apalagi ya namanya pikiran cowok beda-beda kan, beda-beda. Nah, cowok kadang ada yang mikir gini, mungkin lihat kamu katakanlah yang petakilan tadi, bahasanya petakilan kan kalau bilang. Katakanlah cowok lihat cewek yang petakilan tuh, artinya petakilannya tuh dalam artian dia welcome ke siapapun, ya enggak, dia welcome ke siapapun. Jadi cowok tuh ada juga yang mikir dia nunggu, tapi dia nggak mau wasting time. Dia nggak mau wasting time buat nunggu satu orang karena dia takut orang yang Dia tungguin malah, itu kan open apa namanya? Apa main data apa? Apa namanya? Menerima orang apa ya? Terlalu humble gitu sama terlalu orang humble lain. sama orang, nah takutnya kepincut sama orang lain. Biasanya kayak gitu. Tapi kan itu kata mereka, kenapa mereka nggak tanya dulu gitu kan? Itu kan opini di pikiran mereka. Dia nggak tahu di lapangannya cewek itu seperti apa. Bisa jadi dia pernah dibohongin sama cewek. Maybe, tapi kan cewek kan juga beda tipenya. Cewek juga beda. Iya, ada Mito, ada Samsung, ada iPhone, ya kan? Merek semua itu. Kita belum di endorse ya, tolong. Iya. Kalau mau gitu kan. Next. Tolong ya, endorse ya. Gitu. Aku malah humble sama siapa aja ya. Tau lah. Sama siapa hai, sama siapa aja. Mau nongkrong sama siapa ya masuk lah, tapi bukan berarti
aku humble, aku juga bisa gampang nyaman gitu sama orang banyak gitu, tahu nggak? Malah justru yang kayak gitu malah susah seretnya. Kalau itu kalau aku. Nih aku mau nanya, menurutmu ya, yang cowok yang hal apa ya dari cowok yang bisa bikin kamu gak nyaman? Misal nih kan kayak ada juga mungkin cewek yang nggak nyaman ke cowok tuh gara-gara dia terlalu memperjuangkan. Kayak yang tadi cewek mikir nggak mau ngerepotin gitu, tapi si cowoknya tetap memperjuangkan gitu. Itu kan kadang mungkin ada juga cewek yang nggak nyaman sama cowok gitu. Tapi aku tergantung kalau lagi jalan nih, nggak tahu ya, perasaan kadang seret, kadang enggak gitu loh. Tapi yang Kalau pernah nih, yang pernah gimana? Cowok yang bikin kamu nggak nyaman tuh yang gimana? Dia terlalu asik sama diri sendiri, paham nggak? Paham nggak? Misalnya gimana? Aku pernah jalan terus dia kayak ngomong banyak, kayak asik sama diri sendiri. Tapi akunya kayak aku juga pengen bercanda gitu loh. Maksudnya kamu harusnya ngajakin aku untuk berkolaborasi bercanda gitu. Dia humoris. Tapi waktu itu tuh kayak dia kayak terlalu ngasih asik kesempatan gitu. gitu. Ada juga kadang lagi jalan ngomongnya gak nyambung gitu. Itu nggak nyaman juga. Gak nyambung nih gitu. Males deh gitu. Gak bisa nih gitu. Kadang juga chatan, dari chat awal kayak gak nyambung gitu ya. Yaudah males gitu. Aduh aku mules deh lama-lama ya ngomongin cowok. Padahal dia yang milih ini, yang milih materi buat bahas cowok-cowok gitu. Tapi 1 jam nih. Lama-lama males juga ya. Terakhir, kata-kata terakhir aja. Kayak mau ini aja. Pesan-kesan buat cowok. Apa? Ya pokoknya kalau udah sama cewek satu, kamunya nyaman, kamunya seret ya harus perjuangin, jangan malah ya emang sih cowok yang istilahnya udah mapan itu biasanya gampang nyari lain lah, banyak gitu ya. Gitu sih, kayak jangan terlalu gampang gitu, gampang meninggalkan contohnya ya. Kalau buat cewek? Kalau cewek ya jangan terlalu gampang nyaman. Jangan terlalu gampang nyaman, anjing. Nah kalau terlalu nyaman, cewek istri ditinggal malah stres. Bener nggak? Nggak cuma cewek doang sih, cowok juga kayak gitu. Harusnya jangan terlalu nyaman sama satu orang kayak gitu. Yaudah yuk, kopinya udah habis sis. Kopinya udah habis nih. Oke, intinya gitu ya. Kalau pesan-pesan terus apa intinya? Pesan moralnya kalian bisa ambil sendiri lah ya dari Iya bisa ketik di bawah lah. Bisa ketik di bawah lah. Apa Kalian buat share masukan apapun buat gitu. aku ya, buat Mas Ali juga ya, terutama buat aku lah, apa aku harus gimana. Nah kalau kalian juga mau deketin Gaby lagi, tolong jangan ditinggal nikah lagi ya. Iya. Kasihan kasihan. Kalian mau jadi beban hidup dia kan nggak boleh, asik. Gak apa-apa ding, berarti dia belum jodohnya aku gitu, gampang aja. Oh ya nggak apa-apa, Gaby udah sering terbebani nggak apa-apa. Iya. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam atau selamat kapanpun kalian See you. nonton Jangan kapok podcast ya. ini. Jangan kapok buat nonton podcast ini lagi. Oke. Di next video. So ini kopinya juga udah habis, jadi terima kasih buat yang nonton. Mohon maaf buat barangkali ada banyak kesalahan kata-kata yang buat kalian tersinggung. Iya, kita juga masih noob. Masih noob, subscriber baru secuil. Oke, thank you. So see you next time. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.